yang dinas pada siang hari ini. Bisa disebutkan namanya, ya, tanggal lahirnya. Oke, ya, sesuai dengan program, ya, bahwa siang ini akan saya lakukan perawatan luka. Ya, tujuannya adalah agar luka dari ibu ini cepat membaik. Ya, tapi yaitu ya, tolong dijaga kestabilan gula darahnya, ya, dengan mentaati diet yang ada, obat-obatnya juga diminum. Oke, kita pasang dulu. Oke, stop dulu ya. Ini juga disposable. Kalau menyiapkan apa, menyiapkan sarung tangan steril, tolong diingat-ingat ukurannya ya, jangan sampai nanti ya kecil. Sebetulnya sarung tangan ini juga ada ukurannya kan. Kalau ini kan M, jadi kecil, susah masuk, gede, susah untuk kerja, jadi harus pas. Oke, tadi kurang ya gunting perban ya. Ini gunting perban. Nah, ini tidak boleh digunting begini, ya. Jadi besok kalau ketemu yang kayak begitu jangan ditiru, ya. Kenapa? Takutnya nanti ngenain luka. Ya. Ini dipasang dulu perlaknya. Terus ini tadi karena pakainya kecil, harusnya tidak pakai hepatit ya. Harusnya pakai digunting aja. Nah, cara bukanya ya, karena nanti ini panjang, cara bukanya itu digulung. Udah jatuh. Terus kalau sudah kebuka, kita lihat ya, kita harus mengkaji luka ya. Apa yang perlu dikaji? Satu, warna dasar luka ya. Kemudian ada discharge-nya apa tidak, diameternya berapa, kedalaman luka nanti ya. Kalau pas sambil merawat itu pakai pinset steril, itu kedalaman luka ya, harus dilihat ya. Nah, kalau bengkok ini sudah penuh ya, itu dibuang dulu sebelum nanti ya lanjut. Nah, ini taruh sini ya.
Nah, ini sudah terbuka ya. Kalau misalnya kasa tadi masih nempel lengket, ya itu dibiarkan dulu. Ya, kita ganti sarung tangan steril. Mestinya ini langsung masuk ya, tapi mungkin nanti mau dipulung lagi karena kurang. Kita harus siapkan dulu karena nanti akan ada steril ya. Kita siapkan dulu. Untuk jadi perhatikan mana yang harus saya kerjakan secara steril, mana yang tidak ya. Jadi kapan harus ini ya apa ini masih steril ya. Jadi terus kita buka yang kiri ya. Ini steril karena korenta nggak ada. Mestinya itu biasanya di apa? Korentang itu sudah tidak menjadi rekomendasi karena kalau toh pun iya itu sekali pakai. Iya, kalau korentang yang ada cairannya itu malah justru tempat infeksi. Berarti mungkin bisa diambil langsung pakai tangan atau pakai pinset yang steril. Kira-kira kita lihat saya butuh kasa berapa? Tergantung dari diameter lukanya. Ya, tergantung dari besar kecilnya atau luasnya luka. Nah, ini adalah kasa dibikin lembab ya, jadi bukan basah. Terus yang kering
disiapkan dulu sebelum tangan kita kena. Sebelum tangannya kena. Berarti kalau amannya itu mending 2 pom ya Bu, jadi setelah dibaris dipindahkan biar yang Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, setelah itu 1 pom enggak apa-apa. Ini kan masih steril. Nah, kemudian kita bersihkan. Ya, membersihkannya dari yang bersih atau yang lukanya itu steril ke yang kotor. Ya, prinsipnya dari itu. Ya, jadi kita bersihkan. Ya, jadi kita membersihkannya itu sambil ditekan ya. Kalau cuma begini gitu tuh nggak akan bersih. Ya, jadi ditekan. Sakit enggak, Bu? Ya, nanti kalau sakit bilang ya. Oke. Terus ya. Oke, kita lihat. Kalau ada jaringan nekrotik, itu harus kita ambil. Ya, jadi jaringan-jaringan yang mati itu harus kita ambil. Nah, caranya bagaimana? Pinset chirurgis sama gunting. Nah, kita harus meletakkan kasa, ya, kasa kering di sini. Nah, ini apa? Untuk tempat jaringan. Nah, cara mengambil jaringan nekrotik, ya, pinsetnya begini, bukan begini, ya, jadi ke atas ini. Ya, ini harus dijaga sterilitasnya. Mana jaringan nekrotiknya? Ya, misalnya ini. Ya, yang hitam kita angkat, kemudian gunting, taruh sini, ya, sampai habis. Ya, nggak apa-apa kalau sudah jaringan nekrotik itu, mbok kamu gunting, kamu apa-apakan itu nggak akan sakit. Ya, justru kalau yang masih infected itu sakit. Ya, kalau masih infected. Nah, misalnya jaringannya sudah, ternyata ada pes. Nah, kalau ada pes, itu boleh kok pakai tangan misalnya, pakai ini, ya. Caranya, ya misalnya di sini ada nanahnya ya. Gini caranya, kita tekan. Sakit gak, Bu? Sakit enggak? Nah, diambil. Ya, sampai bersih. Ya. Nah, setelah dibersihkan, setelah tadi kalau pegang apa kasa jangan pakai chirurgis ya, karena nanti nyantol. Nah, ini terus dibersihkan kembali. Dibersihkan kembali. Nah, kadang-kadang untuk penyembuhan, kadang-kadang ada dokter yang meresepkan dikasih obat, ya, antimikroba, yaitu diberikan. Ya. Kemudian kalau yang sudah ada granulasi, kadang-kadang juga diresepkan untuk diberikan obat yang untuk mempercepat granulasi. Ya, nanti diberikan. Kemudian setelah itu terus ini dikompres itu namanya dikompres itu jangan sebentar terus diangkat, enggak. Ya, untuk kelembapan daripada luka tersebut. Ini dengan kasa lembab itu tempelkan di sini. Ini namanya dikompres, bukan kompres sebentar terus diangkat, tidak.
kemarin waktu ujiannya anak KI, dikompres terus diambil lagi le. Ya. Oke. Nah, ini tergantung juga ya. Tak gini kan nanti. Nah, setelah kasa lembab ya. Jadi yang rapi yang nempel ke luka ya. Jadi itu ingat, apapun pokoknya yang rapi yang nempel ke luka. Nah, kemudian kalau mau ditambahin lagi, ini yang rapi yang ada di luar. Ini licin ini, tapi kalau kulit dia akan nempel ya. Ini karena licin ya, hanya saya pegang. Terus setelah itu kita tutup dengan kasa kering. Yang ini basah, ini yang kering. Ya, kita tutup dengan kasa kering. Nah, untuk seberapa tebalnya kasa kering ini tergantung dengan kondisi discharge-nya tadi. Ya. Ini aku takut jatuh gitu. Nah, setelah itu baru cara merbannya ya begini ya. Jadi ini masuknya sini. Ya, jadi dari sana ya. Oke. Kita perban, ditanya sudah kenceng belum atau kekencengan enggak ya. Jadi ini kalau kekencengan nanti sakit. Kita perban yang rapi. Ini enak ini lukanya. Kalau misalnya ada luka yang di sini segala kan ini juga harus harus dikasih kasa juga ya. Jadi nanti juga harus diperban. Ingat kalau ada ini harus dikasih ya, jangan diperban semuanya, nanti akan lengket begini sehingga pada saat sembuh ini jadi satu ya, malah menimbulkan kecacatan. Oke, setelah selesai ya, ini perbannya sesuai ya. Kalau misalnya lukanya produksinya tinggi ya, perbannya agak tebel gitu. Oke, setelah itu potong. Terus, nah kalau pakai perban yang kecil tadi susah untuk harus 2 perban. Nah ini untuk ngalikan, untuk memfiksasi. Diginikan biar tidak sobek. Nah, upayakan talinya tidak di atas luka. Nah, pada pasien dengan ulkus ini untuk untuk menghindari lukanya makin parah, itu tidak boleh untuk jalan dulu ya, agar sembuh ya, dirapikan.
sudah selesai.